آتش بس باعث قوی تر شدن دشمن میشه. به هیچ وجه با آتش بس موافق نیستیم. انقدر میجنگیم یا شهید میشیم یا اینکه پیروز میشیم و این بالاخره ایران هم صاحب بمب اتمی و بمب هسته‌ای خواهد. Tidak ada yang menginginkan perang abadi. Gencatan senjata mungkin menjadi solusi, tapi perdamaianlah yang selalu dinanti-nanti. Amerika sejak Selasa telah menyerukan gencatan senjata. Awalnya Iran tak peduli, begitu pula dengan Israel. Tapi baru-baru ini pihak Iran seperti memberi sinyal luluh bahwa gencatan senjata dimulai. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan berakhirnya perang 12 hari yang dipaksakan oleh Israel dalam sebuah pesan kepada bangsa yang disiarkan oleh kantor berita resmi IRNA. Hari ini, setelah perlawanan heroik bangsa kita yang hebat, yang tekadnya membuat sejarah, kita menyaksikan terbentuknya gencatan senjata dan berakhirnya perang 12 hari yang dipaksakan oleh petualang dan provokasi Israel. Iran awalnya tidak menerima usulan tersebut secara resmi, tetapi Presiden Iran kemudian mengatakan bahwa jika rezim Zionis tidak melanggar gencatan senjata, Iran juga tidak akan melanggarnya. Kendati gencatan senjata membawa sedikit kelegaan, akan tetapi warga Iran skeptis. Banyak dari mereka melihat gencatan senjata ini hanya sebagai jeda sementara, bukan tanda bahwa perang sudah benar-benar selesai. Mereka takut bahwa setelah kondisi tenang sebentar, serangan bisa kembali terjadi kapan saja. Mereka menyebut ini sebagai istirahat sebelum serangan baru. Ini bukan perdamaian, ini jeda. Bagaimana kita bisa mempercayai mereka yang berbicara tentang perubahan rezim dan perdamaian dalam satu tarikan napas. قسمت بحث سیاسی دیپلماتیکش هم که اونجایی هم که قرار راه گذاشته باشن یا راه. Pernyataan ini bukan tanpa alasan, mengingat banyaknya korban tewas dan skala kerusakan yang disebabkan oleh pemboman Israel. Warga Israel khawatir tentang reaksi dalam negeri dan takut akan apa yang akan terjadi meski gencatan senjata telah disepakati. Tak berlebihan jika kemudian ribuan warga Iran menggelar pertemuan akbar di pusat kota Teheran pada Selasa 24 Juni 2025 waktu setempat. Bersatu dalam perayaan dan penolakan gencatan senjata, mereka membawa bendera Iran dan tulisan dukungan terhadap pemerintah Iran. Mereka menyatakan kemenangan atas Israel. Mereka juga meneriakan slogan-slogan perlawanan pada Israel dan Amerika Serikat. Di sisi lain, mereka turut mengecam klaim sepihak Amerika Serikat yang menyatakan telah tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Iran. Mereka juga mendesak pemerintah Iran yang dipimpin oleh Presiden Masoud Pezeshkian untuk tidak mengikuti begitu saja gencatan senjata tersebut. Mereka berseru warga Iran tidak menerima gencatan senjata karena hal itu hanya akan memperkuat posisi Israel dan Amerika Serikat. Pendemo juga siap melakukan perlawanan hingga mereka kalah atau menang dalam perang tersebut. Merespon gencatan senjata antara Iran dan Israel memang harus hati-hati. Banyak pemimpin dunia menekankan bahwa situasi di kawasan masih sangat rapuh dan belum stabil sepenuhnya. Kendati demikian, banyak negara mendukung upaya damai, tetapi menyoroti bahwa tantangan masih membayangi, termasuk Rusia. Dunia berharap ini akan menjadi gencatan senjata yang berkelanjutan. Lagi-lagi meski optimis, pemimpin-pemimpin dunia tetap mencermati perkembangan lapangan dengan hati-hati, mengingat kondisi di lapangan belum stabil. Menit-menit terakhir menunjukkan bahwa situasi masih sangat rapuh. Untuk itulah kedua pihak untuk benar-benar menaati kesepakatan yang sudah dibuat. Meski begitu, Presiden Iran sepertinya menyatakan kesediaannya untuk meninjau kembali perundingan nuklir yang digagalkan oleh serangan mendadak Israel, tetapi mengatakan negaranya akan terus mengupayakan penggunaan tenaga atom secara damai. Dalam panggilan telepon hari Selasa 24 Juni, Pezeshkian memberitahu mitranya dari Emirat
untuk menjelaskan kepada mereka dalam hubungan dengan Amerika Serikat bahwa Republik Islam Iran hanya berusaha untuk menegaskan hak-haknya yang sah. Adapun Israel mengatakan perangnya yang dimulai pada tanggal 13 Juni ditujukan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, sebuah ambisi yang telah lama dibantah Teheran. Baik Israel maupun Iran sepertinya saling mengklaim kemenangan setelah pengumuman gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa memuji kemenangan bersejarah dalam perang 12 hari negaranya melawan Iran dan berjanji untuk mencegah Teheran membangun kembali fasilitas nuklirnya. Netanyahu menganggap Israel telah menggagalkan proyek nuklir Iran, dan jika ada orang di Iran yang mencoba membangunnya kembali, mereka akan bertindak dengan tekad yang sama, dengan intensitas yang sama untuk menggagalkan upaya apapun. Hal ini menunjukkan ketakutan Israel terhadap Iran. Makanya Israel menekan Amerika untuk membantu menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Langkah Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran menunjukkan arogansi negeri Paman Sam itu. Amerika Serikat melihat Iran yang menjalankan program nuklirnya menjadi ancaman nasional mereka, meskipun proyek senjata nuklir Iran belum terbukti kuat. Sedangkan di lain pihak, Iran menandatangani NPT nuklir, namun Israel tidak pernah mau mengakui mempunyai senjata nuklir. NPT merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk menekan penyebaran senjata nuklir. Situs yang banyak membahas kebijakan luar negeri, Council on Foreign Relations, menyebutkan bahwa Iran belum memiliki senjata nuklir. Namun, Teheran memiliki sejarah panjang dalam melakukan penelitian senjata nuklir secara rahasia. Analis Barat mengatakan, Iran memiliki pengetahuan dan infrastruktur untuk memproduksi senjata nuklir dalam waktu yang cukup singkat jika para pemimpinnya memutuskan untuk melakukannya. Amerika Serikat, Israel, dan mitra Timur Tengah lainnya menganggap Iran sebagai ancaman utama terhadap kepentingan mereka di kawasan tersebut dan memandang potensi perolehan senjata nuklir sebagai skenario yang mengubah permainan yang harus dicegah dengan tegas, dengan kekerasan jika perlu. Disebutkan pula bahwa Iran sudah lama memiliki program energi nuklir sipil selama lebih dari 50 tahun. Pada tahun 1958, Iran bergabung dengan Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Lalu, 1967, Amerika Serikat memberikan Iran reaktor penelitian sebagai bagian dari program atom untuk perdamaian. Tahun 1970, Iran meratifikasi Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir atau NPT. Lalu, revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini membawa negeri ini bermusuhan dengan Amerika Serikat dan Israel di tahun 1979. Di tahun 2002, fasilitas nuklir rahasia Iran ditemukan di dekat kota Natanz dan Arak. Di tahun berikutnya, pemimpin tertinggi Iran mengeluarkan fatwa yang melarang pengembangan senjata nuklir. 3 tahun kemudian, di tahun 2006, IAEA merujuk Iran ke PBB karena ketidakpatuhan. Iran disebut memperkaya uranium untuk pertama kalinya. Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi nuklir pertama terhadap Iran. Di tahun 2009, fasilitas nuklir rahasia Iran ditemukan kembali di Fordo, dekat kota Qom. 1 tahun kemudian, DKPBB memperluas sanksi terhadap Iran, termasuk larangan rudal balistik berkemampuan nuklir. Tahun 2013, Iran dan negara-negara adik kuasa menyetujui rencana awal untuk membatasi program nuklir Iran. Di tahun 2015, perjanjian nuklir Iran diadopsi. Tahun 2016, IAEA memverifikasi Iran memenuhi komitmen nuklirnya, memicu pencabutan sanksi. Tahun 2018, Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian nuklir Iran. Iran tetap mematuhinya. Tahun 2019, Iran menyatakan tidak akan lagi mematuhi pembatasan perjanjian tersebut. Kemudian tahun 2020, Iran mengungkapkan program luar angkasa yang dijalankan oleh militernya.
Di tahun 2021, pembicaraan multilateral terus berlanjut mengenai potensi pemulihan kesepakatan nuklir Iran. Kemudian di tahun 2022, pembicaraan mengenai pemulihan kesepakatan terhenti karena Iran terus memajukan program nuklirnya. Hingga akhirnya di tahun 2025, Trump dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengumumkan rencana perundingan bilateral baru mengenai program nuklir Iran. Namun, sehari sebelum perundingan, Israel menggempur Iran. Iran telah berulang kali mengatakan bahwa program nuklirnya hanya melayani tujuan damai. Juru bicara pemerintah Iran menyebut, senjata nuklir tidak memiliki tempat dalam doktrin nuklir kami.